Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E, Jaringan Listrik Pintar Energi Terbarukan. Perkenalkan, nama saya Eli Putra Utama dengan NIM 11021940021. Perkenalkan, nama saya Ibu Trio Hadi Pratama dengan NIM 1102193113137. Di sini saya akan Perkenalkan, nama saya Christian Ahmad Siregar. Saya dari kelompok E dengan kode NIM 110219258. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan smart grid. Teknologi smart grid merupakan teknologi yang menggabungkan kemajuan teknologi komunikasi, komputer, dan cyber untuk dapat melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik. Smart grid merupakan integrasi teknologi cerdas dalam jaringan listrik yang dicita-citakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa sekarang maupun masa mendatang menjadi kebutuhan primer. Dengan mengimplementasikan smart grid dalam sebuah aspeknya akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena jumlah pembangkit terbarukan dan unit penyimpan yang terdistribusi dan terintegrasi meningkat, dan tentunya emisi CO2 menurun, keandalan meningkat melalui optimalisasi jaringan karena memiliki kemampuan mengoreksi diri atau penyembuhan diri. Nah, secara umum, smart grid terintegrasi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi melalui seperangkat peralatan yang diawali sensor pengukur, pengamat, dan pengendali secara data masuk yang terhubung dengan Central Processing Unit atau CPU untuk dianalisa sehingga menghasilkan optimasi pengoperasian sistem tenaga listrik yang andal dan efisien. Dengan kata lain, bahwa seluruh informasi tersebut diintegrasikan dan dianalisis untuk mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya, meningkatkan keandalan, dan meningkatkan efisiensi operasi tenaga listrik. Teknologi digital yang diterapkan pada smart grid memungkinkan komunikasi dua arah antara pengelola operasi sistem tenaga listrik dan pelanggannya melalui proses penginderaan di sepanjang jalur transmisi gardu induk dan jalur distribusi hingga alat ukur transaksi energi di pelanggan. Inilah yang membuat jaringan listrik cerdas. Nah, adapun manfaat smart grid. Poin pertama, mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan. Inovasi ini dapat membantu untuk mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan karena utilitas listrik diketahui persis berapa banyak jaringan listrik yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Poin kedua, pemulihan gangguan bisa lebih cepat setelah terjadi gangguan karena terdeteksi oleh sensor yang terhubung dengan sistem kontrol secara komputerized. Poin ketiga, mengintegrasikan sumber energi terbarukan. Inovasi teknologi ini dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan dengan komunikasi ke beberapa input sumber daya energi terbarukan, maka akan menambahkan variabel grid dan menyesuaikan dengan sistem seperti tegangan dan jumlah daya listrik. Nah, poin terakhir, saat pemadaman listrik terjadi, teknologi smart grid dapat didesain mampu mendeteksi dan mengisolasi pemadaman, mengantisipasi sebelum menjadi pemadaman skala besar sehingga akan meminimalkan pemadaman listrik dan meminimalkan dampak yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. menjelaskan tentang poin kedua dan poin ketiga, yaitu kaitan smart grid dengan energi terbarukan dan juga latar belakang pengembangan smart grid di Indonesia. Kaitan smart grid dengan energi terbarukan. Teknologi smart grid memungkinkan pengelolaan dan distribusi sumber daya terbarukan yang efektif seperti matahari, angin, dan hidrogen. Smart grid menghubungkan berbagai aset sumber daya energi terdistribusi ke smart grid dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT untuk mengumpulkan data di smart grid. Utilitas dapat dengan cepat mendeteksi
dan menyelesaikan masalah layanan melalui penilaian mandiri yang berkelanjutan. Karena utilitas tidak lagi harus bergantung pada pelanggan untuk melaporkan pemadaman. Kemampuan penyembuhan sendiri ini merupakan komponen penting di smart grid. Hubungan antara jaringan pintar dan energi terbarukan berkisar pada pengumpulan data. Misalnya, seperti contoh itu ladang angin menggunakan roda gigi mekanis yang membutuhkan setiap tautan untuk mendukung banyak sensor. Setiap sensor mampu mencatat iklim dan kondisi lingkungan saat ini. Informasi ini kemudian dengan cepat dikirim melalui jaringan untuk memperingati utilitas dari masalah apapun, yang meningkatkan kualitas layanan dan keamanan. Lanjut kita ke latar belakang smart grid di Indonesia. Teknologi ini akan meningkatkan keandalan dan mampu menciptakan keandalan dan efisiensi di pembangkit. Jadi latar belakang smart grid di Indonesia yaitu teknologi ini akan meningkatkan keandalan dan mampu menciptakan keandalan dan suatu efisiensi di pembangkit transmisi dan distribusi di Indonesia. Teknologi ini juga bisa membantu mempercepat proses elektrifikasi di Indonesia. Nah, webinar yang bekerja sama dengan International Energy Agency (AEA) ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi peluang investasi smart grid agar pelaku bisnis bisa memperoleh gambaran kebutuhan dan peluang investasi, sekaligus memberi tanggapan dan masukan atas kapasitas perbankan berinvestasi di teknologi smart grid. Sekian untuk presentasi dari PowerPoint 3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya untuk poin keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pengembangan smart grid di Indonesia serta jaringan listrik pintar di masa depan. Pengembangan teknologi smart grid di Indonesia merupakan salah satu strategi yang diupayakan oleh pemerintah dalam penyediaan listrik nasional dengan jumlah dan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Serta pemanfaatan teknologi smart grid tidak terbatas pada konsumen listrik perkotaan dan skala besar. Teknologi smart grid juga dapat dimanfaatkan pada smart microgrid dengan skala kecil di pedesaan dan daerah terpencil dengan akses yang sulit ke jaringan transmisi. Sebagai informasinya, smart grid merupakan sistem jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang dapat memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik, pemanfaatan sumber energi terbarukan, serta memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik. Inovasi teknologi smart grid merupakan teknologi yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, komputer, dan cyber untuk dapat melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik. Dengan mengimplementasikan smart grid dalam semua aspeknya, akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena pembangkit terbarukan dan unit penyimpanan yang terdistribusi dan terintegrasi meningkat dan tentunya penurunan emisi karbon dioksida menurun dan dapat memanfaatkan sumber daya energi pembangkitan yang tersebar pada kapasitas optimalnya. Sebuah smart grid menggunakan produk dan layanan yang inovatif bersama dengan monitoring cerdas, kontrol, komunikasi, dan teknologi pemulihan diri untuk memfasilitasi koneksi dan pengoperasian generator dari semua ukuran dan teknologi. Memungkinkan konsumen untuk berperan dalam mengoptimalkan pengoperasian sistem, menyediakan konsumen dengan informasi dan pemilihan pasukan yang lebih besar, secara signifikan mengurangi dampak lingkungan dari seluruh sistem tenaga listrik, serta memberikan peningkatan keandalan dan keamanan pasukan. Berikut ini ada jaringan listrik masa depan. Jaringan listrik masa depan ini seperti pengembangan dari jaringan listrik, yaitu jaringan listrik masa depan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu pemulihan diri secara otomatis, reliabilitas yang tinggi, tahan terhadap serangan atau gangguan, serta penggabungan semua pembangkit dan pilihan penyimpanan, optimisasi terhadap aset dan peralatan, serta pemantauan cerdas. Smart grid memiliki beberapa kemampuan yang dapat diandalkan sebagai jaringan masa depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep smart grid sebagai jaringan masa depan dapat dilihat melalui ilustrasi yang ditampilkan pada gambar.
Di sini terdapat perbandingan jaringan listrik tradisional dan smart grid. Seperti yang kita lihat bahwa jaringan tradisional itu lebih ke elektromekanik, serta smart grid itu lebih ke digital. Dan yang kedua itu jaringan tradisional itu yaitu berkomunikasi satu arah, sementara untuk smart grid itu komunikasi real time dua arah. Yang ketiga itu interkoneksi terbatas, dan smart grid itu perdagangan energi listrik lintas batas dari layanan listrik dan jaringan. Yang keempat itu jaringan tradisional itu yaitu jaringannya itu radial, sementara smart grid itu jaringannya tersebar. Yang kelima itu jaringan tradisional itu pembangkit listrik skala besar dan terpusat, dan jika smart grid itu integrasi pembangkit terbesar, tersebar, dan sumber energi terbarukan bersama pembangkit terpusat dengan skala yang besar. Yang keenam itu jaringan tradisional itu sedikit data terlibat, untuk smart grid itu banyak data yang terlibat. Yang ketujuh itu menggunakan sedikit sensor, untuk smart grid itu seluruhnya menggunakan sensor. Jadi smart grid ini tuh menggunakan banyak sensor. Dan untuk jaringan tradisional itu kurang memperhatikan keamanan dan privacy. Kalau untuk smart grid itu perlindungannya itu adaptif. Yang ke-8 itu produksi konsumsi energi secara simultan. Untuk smart grid itu menggunakan sistem penyimpanan energi. Yang ke-9 itu respon yang lambat untuk keadaan darurat. Untuk smart grid itu respon yang cepat untuk keadaan darurat. Untuk jaringan tradisional itu dia itu nggak bisa dipantau. Untuk smart grid itu dia itu dapat dimonitor secara jarak jauh, dan untuk pemulihannya itu secara manual untuk tradisional. Akan tetapi untuk smart grid itu pemulihannya itu otomatis atau biasanya disebut self healing. Dan untuk jaringan tradisional itu lebih sering ada gangguan dan pemadaman. Kalau untuk smart grid itu adaptif dan islanding. Untuk jaringan tradisional itu kontrolnya itu dia itu terbatas atau limited. Untuk smart grid itu kontrolnya itu menyeluruh. Dan untuk jaringan tradisional itu sedikit pilihan untuk pelanggan, akan tetapi smart grid itu banyak pilihan untuk pelanggan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang urgensi pengembangan smart grid di Indonesia serta perbandingan jaringan listrik tradisional dan smart grid. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.